berada di keluar motong di dia. Keluar motong di dia. Wanianan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam ini spesial banget karena ini udah lami pisan saya pengen kesini. Dari tahun lalu ya? Iya, apalagi saya ngefans banget ya sama suaminya sama papanya. Kami ngefans sama Teteh. Aduh. Dan sekarang berkesempatan untuk datang ke rumahnya. Terima kasih untuk Teteh Regina dan Restu. Terima kasih untuk keluarga juga yang mengizinkan Jurnalisa datang ke sini. Sebelumnya nih Teh, kenapa kita harus ke sini? Kenalan weh. Jadi rumah ini tuh sudah tidak ditempati oleh Teteh dan keluarga. Udah lama. Iya. Dan apa yang bikin Teteh dan keluarga tuh nggak di sini gitu? Kalau diceritain mah panjang Teh. Nggak akan ngopi heula gitu di dia. Ayo tenan. Siap Abi mah. Ya pokoknya ya, apa ya Kak? Cuman ada kejadian-kejadian yang kita dengar gitu. Jadi sebelum-sebelumnya saya tuh ketemu dulu sama Teteh beberapa kali di mall, bahkan kita di kafe Jurnalisa, terus ngobrol, ayo ke rumah gitu. Dan akhirnya kesempatan ini datang sekarang. Kebetulan memang harus ada tour guide kan masuk ke rumah, dan Restu lagi sibuk banget. Akhirnya hari ini menyempatkan diri untuk jadi tour guide-nya Jurnalisa di rumah ini. Dan terus tuh juga kesibukannya apa sih sekarang? Ya, alhamdulillah lagi jalan mini album sekarang. Jalan mini album, bentar lagi beres gitu. Terus kemarin baru datang dari Jakarta gitu. Nyepetin waktu kosong karena besok juga sekalian mau berangkat ke Blora kan. Jadi lumayan kosong sehari 2 hari gitu kan. Ngomong ke Bun, kayaknya bisa deh di waktu senggang ini. Akhirnya Bunda kontak. Best, terima kasih, sukses untuk albumnya, untuk segalanya, dan Teteh juga sukses untuk kelahirannya bentar lagi loh. Makanya ini sengaja Teh Regina ini saya ajakin di depan aja karena saya nggak tega ngeliat ibu hamil masuk ke dalam rumah papa. Kalian harus tahu tadi udah beberapa dari tim Jurnalisa udah wah sampai Jeffrey Teh ngobrol dulu. Ada hal-hal yang harus diceritakan. Jadi tempat ini benar-benar istimewa. Dan saya nggak mungkin sendirian Teh. Ada tim saya, ada Indi, ada Kakang, ada Dimas, Jeffrey, Niko. Kita sedikitan loh. Sedikitan tuh Ben. Faru nggak ada, kemana Riri ini nggak Teh? ada, Angga nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita Insya Allah Insya Allah.
Insyaallah. Lantai 1 aja kan Sabar ya. Iya, lantai 1 aja. Sabar ya. Iya, saya mewakili tim Junarisa meminta izin buat masuk. Mangga. Mungkin ditemani sama Resti. Sama Ya. kakak aja ya. Tetehnya di sini ya. Aku di sini aja. Iya, ya udah. Seperti biasa, Kang. Kalau nonton Junarisa, sebelumnya jangan lupa apa? Subscribe, comment, and likes. Wih, kita sudah di dalam nih. Iya. Namanya siapa, Kang? Restu. Kang Restu. Asep ya. Mirip berdua. Nggak belum bercanda. Serius. Kan udah masuk nih. Berarti kita sekarang punya tugas untuk melakukan Reiki atau pengecekan yang ada di rumah ini. Nah, sebagai informasi, sambil jalan nih. Sebagai informasi, ini rumah dari Kang Restu. Ya. Kang Restu, ayahnya adalah Charlie. Ya sebenarnya bukan rumah saya, rumah orang tua lah. Di rumah bersama. Rumah bersama. Nah, ini rumah ini memang sengaja dikosongkan atau mau rencananya dibagusin terus diisi lagi? Sebenarnya ini rumah tinggal sih awalnya. Jadi awalnya tuh di sana. Cuma kita 2011 atau 2012 lupa pindah sini gitu. Cuma karena banyaknya lain sebagai hal gitu, kita juga gak nyaman gitu kan sebagai keluarga di sini. Akhirnya cuma ditempatin berapa tahun, akhirnya kosong gitu. Cuma memang tidak dijual, tidak apa, cuma masih ditempatin. Kadang masih ada orang yang bersih-bersih di sini. Berapa tahun kosongnya? 7 sampai 8 tahun adalah. Wow. Nah, di rumah ini banyak informasi, bahkan tetangga-tetangga pun juga sama pernah mengalami hal-hal mistis ya. Jadi kelihatan bukan ada satu acara, ada hajatan padahal gak ada siapa-siapa. Terus penghuni rumah yang dulu pernah tinggal di sini banyak banget kena gangguan ya. Nah, sekarang tugas saya sama Kang Restu, kita akan menentukan titik-titik mana aja yang nantinya cocok untuk dipakai penelusuran untuk teman-teman yang belum penelusuran ya. Mungkin ini kan 3 lantai rumahnya, 3 lantai, jadi kita akan bagi per lantai aja. Cuman dari energi nih Kang, ngerasain nggak harus tuh di lantai 1 ini? Kalau aku pribadi sih, ya titik pertama yang menurut Kang Restu ada. Aku pribadi sih sesuai pengalaman dan memang hawanya beda itu daerah sana. Sana, ini pintu ini nih, arah ke sana karena ada tangga di sini. Tangga ya? Tangga ke atas, paling daerah situ nih, daerah sekitar kiri. Nah, ini kadang nih tempat ini juga nih. Tadi ada yang manggil. Ya, paling manggil kayak situ. Yang suara nafas ya, tapi kayak manggil kayak suara gitulah. Coba kita lihat sini. Ini satu nih. Ya ini. Ini satu titik yang oke banget, sama kayaknya yang di sana di depan. Jadi ini satu. Ini 2, ada satu sesepuh kayaknya yang mungkin bisa masuk di Kakang. Kalau saya lihat ya dari sebelah sini energinya lumayan ada positifnya. Tuh, ada yang suara nyapu kan di atas. Nah nanti Kang Restu setiap tim ikut. Nanti tim lantai 1 ikut, lantai 2 ikut, lantai 3 ikut. Ya ini seru banget karena kita ngomong gini aja, mereka kayak seakan-akan pengen coba muncul interaksinya. Ini kayaknya ada penampakan. Tuh, ada bau-bau apa gitu. Bau-bau pas keluar pintu. Cium nggak? Sepipeng. Kayak bau. Kasih nggak boleh bercanda. Dan yang dalam nggak ada gagangnya. Si kakak. Dan punten. Apa kunci? Nah, loh. Kang buka kan kuncinya kan? Di sana. Nah. Wah. Sambil di itu kan si yang kan ada kayak kuncinya digeser juga. Coba. Dorong. Jadi setelah uji nyali memang seram. Kayak kunci di kamar mandi.
Nah, sekarang di ruangan pertama yang tadi saya sampaikan ya. Seperti janji saya, ada tim pertama ada Risa dan Indi, ditemani saya juga sama Kang Restu. Makasih loh udah datang. Namanya Jujun Risa, masa nggak bisa nggak datang? Jadi tempat ini kenapa saya pilih spesial untuk Risa sama Indi? Karena di sini tadi pas kita datang ya, kerasa banget hawa positifnya ada di sini Positifnya ini kita belum tahu nih, mungkin ada apa sesepuh kah atau hal yang lain nggak tahu, tapi dari energinya saya pernah ziarah di salah satu makam, ini hampir sama deket-deket. Di mana? Di Tajimalela. Jadi hampir sama nih. Entah apa karena ada gambar foto Prabu ya di sini. Karena setiap gambar itu kan saya yakin pemilik rumah ini nggak sembarangan ya, betul nggak? Yeah. Kenapa harus ada foto gambar ini, karena random banget. Nah di sini saya lihat ada salah satu gambar lukisan yang mungkin warga Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia udah tahu nih siapa sosok beliau ini. Nah itu tuh terasa energi dari gambar ini, terasa banget. Jadi kayaknya sih ada sesuatu. Nah makanya ada Risa sama Indi, mungkin kita bisa cari tahu seperti apa di sini. Kalau yang saya rasain, ini kan rumah yang sebenarnya di dalam sebuah komplek gitu, terus rumahnya bagus gitu ya, terawat, tapi entah kenapa vibes-nya tuh berasa ada di tengah hutan, tuh nggak? Iya. Ngap. Iya, hutan ya Bener banget. besar gitu, lebih dari sekedar rumah yang saya lihat. Jadi ada sesuatu yang bikin kita aja dari tadi di depan tuh udah jiper gitu. Aduh, berani nggak ya gitu. Tadinya sempat kepikiran coba deh lantai 2, karena kan tadi Restu lihat ada perempuan di situ ya. Bahkan sebelum syuting dia udah lihat gitu ada sosok perempuan di situ, dan enggak deh kayaknya enggak. Kayaknya harus cowok-cowok yang ada di sana. Makanya saya sama Indi memilih untuk di sini. Dan yang saya tahu sebagai seorang musisi gitu ya, keluarga musisi, tentu saja ketika manggung di daerah gitu, bahkan saya yang sempat jadi musisi indie aja, atau bahkan sekarang gitu Junarisa sering banget gitu ada orang yang teh ini kayaknya dipegang sama teteh aja deh gitu. Ini oleh-oleh dari kita, ini barang yang berharga, itu tuh sering banget. Dan saya yakin di keluarganya Restu juga terjadi hal seperti itu gitu. Kayak manggung ke daerah mana dikasih oleh-oleh, sebenarnya sesuatu yang bagus gitu. Tapi ketika disatukan dalam satu rumah, jadinya rame gitu. Ada yang kadang nggak sesuai sama yang kita punya, ada yang berbenturan dengan apa yang udah ada di rumah ini, yang itu yang saya rasain. Tapi saya sama Indi sih pengennya malam ini ngebahasnya yang bagus-bagusnya aja ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa blank. Nah kalau Restu sendiri dari ruangan ini nih, ada cerita nggak sih dulunya seperti apa gitu? Atau mungkin di ruangan ini tuh dulu ada yang pernah lihat ini loh gitu? Kalau aku pribadi sih, kalau lihat tuh jarang banget lihat. Bunda pernah lihat di sini, cuma kalau aku lebih ke suara-suara ya. Lagi syuting pernah di sini, temen dilemparin ada mainan ketapel gitu, lempar kita ada suara kaca pecah lah, ada dari lukisan yang di belakang saya ini ya, entah dari mana suaranya sebenarnya, cuma ada yang gitu. Oke. Yang di belakang ini ada satu energi ya, mungkin bisa dibilang besar tinggi, cuman warna putih tuh cahayanya. Di belakang kita banget nih persis. Tadi pas Restu bilang itu langsung muncul tiba-tiba, dan kayak yang badan saya tiba-tiba langsung kayak yang Jangan gerak ya. gitu. Mediasinya gue sama Indi udah. Gitu. Jangan macam-macam loh. Sok aja. Ya, tarik. Kan kita nggak ke atas, panggil ke bawah lah. Soalnya ada si Bunda juga cerita soal yang kepala ngegelutuk itu. Ya, kalau itu di situ. Tangga ya belakangnya. Tangganya Ya, di ada lantai tadi. satu ini. Ada tadi itu. Saya naon atuh ngaudangkeun kula. Sampurasun.
Wangi sepuh. Ini energinya gede pisan ya. Enggak banget ya. Mungkin bisa ditanya. Nonton ini mengganggu waktunya, mengganggu semuanya ya sepuh. Kehadiran kami ini takutnya mengganggu. Nang datang tapi montong mawana naon ti dieu. Mohon. Mohon maksud maneh ka dieu rek ngusir mah teu bisa. Bisa. Hoyong terang aku sepuh Hayangnya kuring ditembongkeun. Mohon. Sabab kuring nyaho nu boga imah ge geus ngijinan marane datang ka dieu. Terus pesan. Ayah. Hiji paminta kuring. Kumaha? Tinggalkeun heula nu marane boga. Di luar pantok. Mohon. Kuring geus nahan dia. Masing-masing we. Mun hayang nyaho tinggalkeun di hareup kabeh. Tong dibawa ka dieu. Mohon nanti di Dulur lain. sarwa dulu. Manjang ka imah dulur mah teu kudu mawa alkohol. Simpan di dari itu. Kita manalik. Teu kudu bahas tungguan di luar. Tolong sepuh tolong. Berat banget. Saya sampai bercucuran ini. Keringatnya Gede ini. banget ini energinya. Tapi kalau misalnya energi sebesar ini kalau sudah masuk, akhirnya kita hanya mendengarkan nih apa yang disampaikan Iya, sepuh iya. itu. Nggak ada kayak perkelahian atau apa. Kita ke sebelah yuk. Ayo. Oh, hati-hati. Ini kalau megang kaki aku udah keringetan banget. Jangan ragu-ragu. Ayo. Enggak banget ya. Tapi Hati-hati, Indi. Kenapa? gimana tuh nyimpen di luarnya caranya? Kau bawaannya orang tanya dan karena sebelum kesini tuh kita semua berdoa gitu, telepon dulu bapak gitu ya, laporan dulu bapak itu kakek kita gitu. Jadi kalau mau kita syuting pasti Pak tolong jagain ya kita. Nih tante. Tante mau tenang-tenang mah. Kita nu mana teh ya? Sifat. Yang tenang we gitu. Bumi tiasa makan dari siang dari paintannya bumi teh tiasa teh. Mau bisa? Oh. Nggak ada yang mau nanya gitu, kenapa saya aja yang nanya? Entos karunya ai abi dan teu moal ku kumaha ieu. Mau yang jalan-jalan we yang ningali yang silaturahmi. Ya. Di mana tinggalnya tuh di mana? Di palih mana? Anu di palih mana itu? Di sini. Oh, ini tuh yang sering kerasa sama Ya di sini. perempuan.
Ya, dia mau ngusir ieu mah. Yang terang we gitu. Diuk. Abi calik di dia. Atau dirinya calik di dia. Dia sering duduk di sini kayaknya. Sok atuh. Sok duduk sih. Teu tengah. Sebelah mana ya anaknya? Teu. Boleh dikeluarkeun nya. Kalau luar. Santai sa. Teu tengijinan cenah teu kalau luar. Ulah dipanggilan, hei. Jangan dipanggil. Tos. Ya. Tos. Sok, turnuhun. Ulah Kita dicandak ada ya. di dia. Jangan dibawa. Sini si idenya mau dibawa, Sa. Jadi tadi ngelihat gini ya. Pas ini masuk, di belakang ini tuh ada lagi sosok warna merah. Pernah nggak ada sosok besar warna merah? Nah, yang masuk ini sebenarnya mancing buat Sukmanya ini ke apa istilahnya itu diambil, Sa, dipegang. Kalau misalnya sampai kepegang, ini ya udah akan selamanya mungkin keinget terus tempat ini. Makanya lebih baik tadi dikeluarin dulu. Aduh. Kan? Nggak cocok ya cewek-cewek ada di sini. Jangan dimasukin. Jangan dong, kita gimana nih Kita nasibnya? gimana ya? Udah ya, keluarin lagi Jeff. Udah ya. Saya aja lah nggak apa-apa. Betul nggak, Di? Ya. Jadi yang uniknya di sini ya, kalau yang saya lihat pas satu sosok masuk, di belakang kita ada sosok lagi berdiri seakan-akan ngantri gitu, Mas. Nah, pas yang ini masuk, ada sosok warna merah itu sudah berada di Keluar motong di dia. Keluar motong di dia. Wanianan. Yes. Ya. Ari kolot-kolot mah keluar we. Tanya di dia komo nu keureuna mah. Guys. Nyaga anu ngajagaan. Tapi teu aja mah kumaha atuh nya hari waktu keluar we. keluar. Ini mah karunya. Guys. Guys eta budak geus. Tarik barojo. Maka ka ditu. Bahaya. Kayaknya sesepuhnya teteh. Suruh apa? Nyuruh untuk jangan sampai ada di area ini. Takutnya nggak ada apa-apa. Aduh, ya Allah. Berat ya? Gerah. Jadi susahnya itu nahan nggak ini loh, nggak masuknya itu loh. Nih ya, tahan dong. Udah dewasa. Oke, sekarang kita coba nanti yang. Sering sahaya. Bisa mau anu itu hanya nu iya weh. Ulah tuh karunya. Dari mah tamu di dia teh tamu. Ya, bima tamu yang Oh, sesage jadi tamu atuh. Kalau di candak mah karunya. Jadi saudara-saudaranya. di bawah tuh surat naon dikumahakeun. Ya. Ulah ya. Stefan di. Nah ini yang sosok merah tadi. Lihat keringetan. Sok, kalau bisa mah. Namun bisa masuk. Stick Pak Randy. Stefan. Ada. Tapi bisa lah. Tidak. Wah, gede banget energinya di sini. Tidak. Wah, gila. Ini kita keluar aja. Banyak banget.
Benturan deh. Benturan. Jangan di. Udah. Maung kecil lawan maung kecil. Maung kecil masukin, maung kecil. Masukin. Ya. Maung kecil aja, maung kecil. Jangan mereka yang masuk, kamu yang masukin. Ayo cepet. Lawan. Gak mau. Lawan. Jangan ngikut di. Lawan. Jangan ya. Takut. Udah cowok-cowok aja ya. Nanti sama saya nih. Sampaikan. Nggak, tadi sebenarnya pas teteh mediasi di bawah, aku merhatiin tangga teh ada yang turun dari bawah, dari atas ke bawah. Ya. Udah. Terus nggak lama hilang. Pas tadi ngobrol sama Ena di depan tangga itu, dia naik lagi tapi ke atas. Lantai tiga dari atas. Terus sesuatu yang sama nggak tahu dia itu apa. Anak-anak juga tadi beresin. Ada yang dibisikin, ya mungkin naon-naon benernya gitu ya, biasanya naon dia tiba-tiba rame, wajar, itu hal yang wajar. Oke, tapi setelah sambil jalan ya tadi kita cerita-cerita, mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan lah, itu mah rahasia, bersifat rahasia gitu. Cuman mungkin yang bisa menggiring ya Bang Jeffrey, yang tadi Bang Jeffrey bisa menyebutkan, oh mungkin gitu dari sini asalnya sumbernya. Gimana Bang? Nah, jadi yang bikin bikin kita kewalahan mungkin yang bisa dibilang itu karena nahan diri untuk tidak terlalu ini banget, mengingat tetangga kiri kan takutnya ada sesuatu juga, gangguan juga. Ini gini, setiap ruangan, setiap tempat di rumah ini dihuni oleh sosok yang berbeda-beda dengan energi yang berbeda-beda. Nah, yang paling kental di sini ya, kalau saya bilang aura-aura untuk sugihan ya mungkin ya. Jinnya itu yang biasa dipakai orang untuk pesugihan. Tapi sebenarnya niatnya bukan itu, Kang. Tapi yang datangnya itu seperti itu. Jadi yang menghuni di sini yang ada tempat ini. Tapi aslinya bukan itu gitu aslinya. Nah, bisa jadi ada yang di sekitar sini ngelihat ruangan kosong malah masuk ke sini. Nah, itu yang terjadi. Jadi makanya rumah yang mengandung energi cukup besar ini bisa menarik semua energi yang di luar untuk masuk. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa jin ini ada di sini, sosoknya di sini. Padahal di tempat ini kan bisa dibilang beda karakter ritualnya. Ini malah ada di sini. Dan ini yang sering memerintah atau mengganggu orang-orang yang masuk atau yang ada di sekitar sini, Kang. Ya. Saya yakin Kang Roni pasti belum pernah ngerasain energi ini. Ya, saya yakin pasti nggak. Kang Roni, Kang Restu. Kang Roni mana ya, Kang? Makanya tadi lupa dia, Kang. Tadi saya lihat Roni Sianturi di sana. Nah, jadi Kang Restu, saya yakin nggak. Bola gitu. Saya yakin Kang Restu nggak akan bisa ngerasain energi yang ada di sini. Karena saya pun pas ngelihat, loh kok bisa. Iya betul, nggak kelihatan. Kang Roni. Aduh. Terima kasih Bung Asep. Kita lanjutkan. Kita cairkan, udah tegangnya kita cairkan dulu, tenang dulu. Aduh. Ini hal yang sudah nyampe, frekuensinya mau masuk, muncul kata Roni. Aduh. Jadi buyar lagi. Deh. Jadi intinya gitu. Jadi kalau rumahnya kosong, ya intinya dengan medan magnetik sebegitu besar ini, itu bisa mengundang, Kang Restu bisa mengundang semua energi yang ada di sini bisa masuk ke sini, termasuk ada sosok jin yang nyasarin ini jin. Ada
biasa dipakai orang Apa, Bang? pesugihan ini. Aku kurang begitu paham sih soal perjin-jinan. Kalau menurut pengetahuan Bang Jeffrey, mereka itu ya mereka itu sifatnya ketika ada sosok-sosok lain atau energi-energi lain akan mengayomi atau kayak ngahiapkan gitu, ayo sini di sini aja. Iya, ada beberapa yang gitu masih. Iya. Padahal ini mungkin berdampak buruk sama rumahnya, jadi terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kadang sedikit ceritanya sih sebenarnya. Aku sering banget karena ini kamar ya, jadi ini kamar utama, kamarnya ayah sama bunda, kamar aku di sebelah. Di sini tuh kadang mau ibadah pun beda lah itu auranya. Edan gitu kan. Sholat. Iya, lagi sholat gitu. Kadang memang ya begitulah. Betul, gitu. paham. Bisa Dan kalian aku pahami juga lah. nggak mengerti. Kurang gitu, lebihnya. kurang lebihnya begitulah. So, kadang saudara ya, Bu. Kalau aku sih sholat berjalan dengan semestinya gitu, berjalan ya gitu sholat gitu. Tapi kalau kadang ada saudara yang itu tiba-tiba tutup, tiba-tiba di apalah begitulah. Kita coba tanya langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong apa? Waduh, pramudeng. Iki loh Mas. Iya iki. Rumah sing gede iki. Kok banyak hantunya? Nah, iya iki. Gitu Mas. Ini kan tempat tinggal. Saya dan ada pihak keluarga dari yang punya rumah pun tidak mau berburuk sangka. Tapi kenapa jadi seperti ini? Dua tempat diisi. Kalau tempat tidak diisi, ya tapi kan sempat diisi dan Oma. wow, bukanlah Mas. Ini ada yang punya Mas, manusia berbeda. Lah, nggak ada diisi. Kalau boleh tahu, sampean diemnya di mana? Ke isuan nenek kene. Tuh, bisa dikit-dikit. Coba. Ya. Iya dong, agak bikin aing teh gendut. Dia kayak itu. Duduklah, kita santai. Tapi jangan banyak bicara dulu takutnya. Ini mah takutnya kita sopan, enggak sopan. Begitu Mas. Coba apa gimana? Jangan diganggu udah. Enggak, sebentar, gimana maksudnya jangan diganggu gimana? Yang masing-masing aja. Iya, oke. Berarti di situ masing-masing. iya betul. Sangat sih sebenarnya. Canda. Nih, Mbah, ini yang punya rumah ngerasa keganggu, Mbah. Sangat terganggu. Nggak bisa masing-masing. Ini kan ada yang punya. Mbah dari mana? Ya yang awalnya punya rumah di atas. Betul. Yang punya rumah yang di atas ya betul. Ya. Cuman baiknya gimana? Kan kita diganggu atau tidak nyaman oleh sosok-sosok yang tidak kita lihat, bukan sejenis kita. Siapa tahu ada solusi, ada hal-hal yang bisa disampaikan. Tadi bilang kan ya udah masing-masing aja ya, itu memang masing-masing. Tinggal, jangan kesini. Bukan solusi itu. Jangan ganggu. Harus kosong aja gitu. Enggak. Oh gini deh Mas. Kalau boleh, kalau boleh tahu, Mbah ini dari mana? Asalnya nang endi? Jauh. Bisa sampai sini gimana? Iya, bagus di sini.
Enggak, dari mana? Dan diamnya di mana? Bukan bisa sampai di sini, kenapa? Nggak mungkin kan tiba-tiba di sini. Tapi kalau memang mungkin masnya, kan kita juga nggak tahu ya. Yang dari sini itu dari mana aja, nggak mau semena-mena mengusir. Cuman nanya dulu selagi positif dan tidak mengganggu mah ya. Oh wis. Datang sendiri karena ini berarti satu sosok yang jadi masuk ke sini. Kenapa? Karena apa? Kan banyak yang jaga juga di bawah. Itu biasa aku pakai itu. Iya. Itu. Paham. Tapi tahu sosok-sosok yang lain. Oh, atas. Iya. Raja. Ratu. Ada semua. Kalau ratu sudah mulai turun. Itu pun yang mempersilahkan masuk juga. Kalau ratu nanti turun, mending kabeh bubar. Kenapa memang? Ratu yang punya. Kan ini yang punya rumah. Ini yang punya rumah. Ratu. Sebelum mencerna kita cerna dulu lah. Iya, terima kasih atas informasinya. Kalau di sini. Kalau di sini Perkampungan. Dedemit. Banyak di sini dedemit. Ya, mereka yang datang, mereka yang diantar, nggak mau pergi. kalau ratu yang nyuruh pergi, mereka pergi ya. Ratu yang mau ini bersih, semua bersih. Karena semua sudah pasti jadi tentaranya. Sama seru. Budak-budak mah tadi sempat ngobrol gitu. Ya. Ayo berarti solusinya iya banyak. Ayo solusi. Termasuk saya. Iya. Saya datang sendiri masuk. Sudah jadi pasukan. Tapi nggak pernah ganggu kan ini Mbak nih. Wah, Iya, percaya. Ya. gak ganggu saya. Kamu yang ganggu. Oh iya bener, kamu yang ganggu. Oh iya baru dah kesini nana syuting di dia. Ya wes Mbah, makasih Mbah. Mbak, Matur suwun. Terus sun. Son kita mau sambil Ngobrol sama orang ngobrol itu aja. sama yang lain. Wah, Mbah, malah tua aja. Keceplosan. ya, langsung aja sama ketuanya lah. Makasih Mbak, lihat nih Mbak. Poin. Pasti tahu ini anaknya ini yang punya rumah ikut-ikut juga bapaknya. Iya. Janganlah sama yang punya rumah ganggu-ganggu gitu. Kasih tahu yang lain. Kan rumah ini kosong nih, kalau ada maling, nah malingnya di Itu. dalam rumah. Ya, Lagi stak biasa diuk deui. Yo, Maling. yo. panjang dicangki semua. Ya kalau ada yang mau ngerusakin rumahnya atau mau Wah. curi barang, nah, itu ditakut-takut. Bisa. Gak bisa ya? Bagus. Kasih Mbak. Betul ya. Maling. Iya. Maling. Saya bukan. Saya berkunjung. Kamu mau maling? Ora. Masa maling kenal sama yang punyanya? Ora. Jikalau ada nanti. Yang berniat buruk. Ya, Ya dicoba aja. Iya. Jangan saya mau enggak. Wen. Jangan maling. Ora. Maling apa? Bukan saya Mbak. Ya wes. Nggak bisa keluar kalau kamu mau maling. Ora. Siapa yang mau maling? itu maksudnya kalau yang mau berniat buruk jangan kasih keluar dia. Iya. Saya mah enggak. Cabut sukmanya lah aja langsung. Mas, saya enggak. Hati-hati kamu. Saya kan izin sama yang punya rumah, kita semua. Tadi juga di bawah ada yang Walaupun ngisi. mukanya kayak maling biar Mbak. Berdaya kayak gini masuk nggak keluar. Hah? Gimana? Berdaya kayak gini kayak kamu masuk sini nggak keluar.
Hati-hati cocok Mbah. Orang Mbah, saya mau pulang Mbah. Baru kok kesini. Baru pertama kali saya. Saya yang sering kesini. Yang punya rumah Iya, ini. yang penting. Kenal saya. Iya, bagus itu. Kenal kita. Kalau semua yang punya rumah, janganlah diganggu. Kalau mau pindahin Ratu. Ya, nanti kita coba sampaikan sama pihak keluarga. Ya, berarti kalau yang di atas pindah atau ada komunikasi sama yang di atas, semua ngikut ya? Semua ngikut yang di atas? Iya. Itu solusinya. Makasih Mbah. Karena masih ada. Kasih Mbak. Ya. Singgah sana nih masih ada di sini. Masih ada. Iya. Ntar kita coba bicara sama yang lain. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau yang suka saya lagi sholat gitu kok banting-banting. Ibadah itu mah. Kan lagi ibadah. Siapa itu? Nyai Dasumi itu. Nyai siapa? Nyai Dasumi. Nyai Dasumi. Nakal itu Mbah. Oh itu. Sementaranya borong Ratu. Apanya? Tahu kamu juga. Janganlah masa lagi Selalu di sholat. bawah itu. Selalu. Cut sama sajadah. Kalau ada yang lihat kain kuning, putih, hijau, itu semua tentaranya. Nyai udah semua. Nyai? Udah sini. Nyai udah sini. Itu orang itu. Yo. Ntar kita samperin itu dia. Tadi udah ketemu kok. Ya. Wis, Mbah, makasih ya. Maling. Kamu saya ciri. Oh, yo. Saya apa cina? Dicirian cina. Kumaha? Oh, iya, wis, makasih, wis. Bro. Oh. Jangan. Bagus itu. Wis. Kopi ya. Yo. Kopi. Iya, ada di situ tadi. Nih, orang ini lagi ngopi, ambil aja kopinya. Iya. Wes, makasih Mbak. Kantor. Kemana? Ayo. Ayo, diantar. Orang rumahnya di sini. Antar kemana ya? Tahu nih. Baik, udah sini aja, jangan. Iya, ini yang punya rumah, bapaknya ini. Saya kenal teman dekat. Wes, masih Mbak. Aku sama Renata angin aku tempat kamu tahu situ. Tempat puasa bulan tadi ya. Kayak ngomong mantra gitu sih, Kang. Aku sama Renata angin puasa bulan tadi. Wes, Mbak. Woi. Cukup Mbak. Mantra gitu. Cukup Mbak. Dia kayak ngomong mantra-mantra apa nggak jelas. Aku sama Renata Bismillahirrahmanirrahim. Aku sama Renata angin aku tempat. Assalamualaikum. Tuh dari kalau tuh kalau mana. Wes, ngomong apa nih? Bentar aja ya bang. Sebentar. Iya, mantap. Siapa itu, Bang? Aduh. Aneh banget. Ini apa nih? Plastik cilok. Ini ada yang jatuh tadi setelah baca itu. Puisi apa? Kayaknya bawa aja. Dari situ simpan aja lagi. Puisi apa yang bawa? Simpel banget tuh nggak mau buang, tahu sih. Dilaci Udah dulu tuh, udah dilaci. Dilaci kalau di sini. Sini ada yang nyariin. Kan si ayah belah. Iya. Si salah. Salah. Aduh nih, saya agak gimana ya? Agak lemes tadi barusan yang masuk itu. Si punggungnya itu dia bongkok kan, ada kayak apa? Punggung onta gitu loh. Iya. Punggung onta gitu. Oke, kita sambil cerna dan komunikasikan yang tadi sampai kita move ke beberapa spot lagi. Oke guys. Ini apa sih
lebih ke ini ya, lebih ke ruang rias lah ya. Lebih ke kayak ruang baju juga ada yang lain. Ruang baju-baju juga masih banyak di sini. Oke guys, ya. Berjalannya. Untuk Junarisa, bangsa dan setia band. Satu hati.